Halo, selamat pagi. Tadi harusnya kita Zoom ya anak-anak, tapi karena kendala suatu hal, kita tidak bisa melanjutkan Zoom-nya, tapi tidak mengurangi semangat dan antusias Ibu untuk tetap belajar bersama-sama dengan kalian. Nah, kita lanjutkan kembali materi kita hari ini, yaitu PPKN dan matematika. PPKN yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang aturan bermain di rumah teman. Apa saja ya manfaat ketika kita mengikuti aturan bermain di rumah teman? Sikap apa saja yang harus kita terapkan saat kita bermain di rumah teman? Lalu untuk matematika, kita akan belajar kembali tentang materi yang sudah kita bahas kemarin, yaitu perkalian dengan hasil yang sama menggunakan teknik pengurangan berulang sampai kita ketemukan hasilnya 0. Mari kita mengulas kembali kedua materi tersebut. Silahkan simak penjelasan berikut ini dengan baik. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Kita masuk ke materi PPKN terlebih dahulu ya. Nah, kalian pasti senang sekali ketika kalian bisa bermain di rumah teman, ya kan? Tapi sebelum kita bermain di rumah teman, ada hal yang harus kita perhatikan. 1. Seperti gambar berikut ini. Ya, berpamitan. Berpamitan itu penting anak-anak, supaya ketika kita meninggalkan rumah, orang tua tidak merasa khawatir. Orang tua tahu tujuan kemana kita pergi. Orang tua juga mengetahui kapan kita pulang. Orang tua mengetahui kita pergi dengan siapa dan apa yang akan kita lakukan. Terlebih, kita bisa mendengarkan nasihat orang tua ketika orang tua berkata bahwa kita harus selalu ingat waktu saat kita bermain di rumah teman. Ingat loh, kita juga punya kewajiban yang lain yang harus kita kerjakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya bermain. Wah, Bu, bermain itu perlu loh. Betul, bermain itu juga perlu. Tapi ada kewajiban lain yang juga sama perlunya untuk kita laksanakan. Salah satunya belajar, membersihkan kamar, membantu orang tua, atau mungkin membantu ibu untuk menjaga adik. Yang kedua, gambar berikut ini. Nah, ketika bermain di rumah teman, sebelum memasuki rumahnya, jangan lupa mengetuk pintu terlebih dahulu ya. Ingat, itu bukan rumah kalian. Itu adalah privasi atau pribadi orang lain. Ketika kita memasuki suatu tempat yang itu bukan tempat kita, maka sebaiknya kita mengetuk pintu terlebih dahulu. Ingat loh, ketika kita bermain di rumah teman, kita harus memastikan bahwa orang yang kita kunjungi merasa nyaman dan dapat menerima kehadiran kita. Salah satunya adalah bersikap sopan. Kesopanan juga ditunjukkan seperti gambar berikut ini, yaitu duduk dengan baik. Gambar mana ya yang menunjukkan cara duduk yang sopan? Ya, gambar perempuan yang berbaju merah. Betul sekali. Saat kalian bermain di rumah teman kalian, sekalipun kalian sudah dekat sekali, tapi ada baiknya kalian mengingat bahwa cara duduk yang benar tidak boleh mengangkat kaki di kursi, apalagi sampai kakinya ditaruh di meja. Jangan sampai dilakukan ya. Yang selanjutnya adalah gambar berikut ini. Ya, ketika bermain bersama teman, kalian harus ingat mainan yang kalian mainkan. Jika itu bukan milik kalian, sebaiknya kalian meminta izin terlebih dahulu jika ingin meminjamnya. Jika teman kalian tidak menghendaki mainannya dipinjam, kalian tidak boleh memaksa. Jangan sampai merebutnya dengan paksaan ya. Nanti akan menimbulkan pertengkaran yang pada akhirnya teman kalian merasa tidak nyaman dengan kehadiran kalian. Ataupun justru yang lebih parah lagi adalah kalian tidak diizinkan untuk bermain ke rumahnya. Pasti kalian tidak ingin hal itu terjadi ya. Jadi, apa ya manfaat ketika kita mengikuti aturan yang berlaku saat kita bermain di rumah teman? Tentunya, keberadaan kita dapat diterima oleh teman yang kita kunjungi beserta dengan keluarganya. Mereka akan merasa nyaman dengan kehadiran kita. Dapat menghindari adanya pertengkaran. Nah, anak-anak, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mengingat bahwa sikap dan perilaku harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah saat kita bermain di rumah teman. Ingat ya, sopan itu penting. Bagaimana anak-anak?
tentunya kalian pasti sudah memahami ya tentang materi PPKN kita hari ini, manfaat saat kita bermain di rumah teman. Pastikan ketika kalian bermain di rumah teman, teman kalian nyaman ya dengan kehadiran kalian. Ingat, terapkan betul aturan saat bermain di rumah teman. Jaga sikap dan perilaku kalian. Dan selanjutnya kita akan belajar matematika, yaitu tentang perkalian dengan hasil yang sama. Kita akan menggunakan teknik pengurangan berulang sampai kita ketemukan hasilnya 0. Seperti soal pada gambar berikut ini. Bagaimana cara penyelesaiannya? Simak video berikutnya ya. Mari kita akan menghitung bersama-sama hasil dari titik-titik dikali 4 sama dengan 48. Masih ingat kan bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita akan menggunakan teknik pengurangan berulang seperti berikut ini. 48 dikurangi 4. Kita akan menghitungnya sampai hasilnya kita ketemukan 0. 48 dikurang 4 adalah 44. 44 masih bisa dikurang 4 lagi. 40 kita kurangkan dengan 4 lagi. 36 kita kurangkan lagi dengan 4. 32 kita kurangkan lagi dengan 4. 28 kita kurangkan lagi dengan 4. 24 kita kurangkan lagi dengan 4. 20 kita kurangkan lagi dengan 4. 16 kurangi lagi dengan 4. 12 kita kurangkan lagi dengan 4. 8 kita kurangkan lagi dengan 4. 4 kita kurangkan lagi dengan 4. 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0. Jika sudah demikian, jawabannya yang mana ya? Jawabannya bisa kita ketemukan dari kita menghitung pengurangnya. Di sini pengurangnya adalah 4, maka kita hitung 4-nya ini muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka 48 dihasilkan dari 12 dikali 4. Selanjutnya 6 dikali titik-titik hasilnya adalah 48. Kita akan menghitungnya dengan cara yang sama, yaitu pengurangan berulang sampai kita ketemukan hasilnya 0. 48 dikurang 6 hasilnya adalah 42. Kita kurangkan lagi dengan 6. 36 kita kurangkan lagi dengan 6 hasilnya adalah 30. Kita kurangkan lagi dengan 6 hasilnya adalah 24. Kita kurangkan lagi dengan 6 hasilnya adalah 18. Kita kurangkan lagi dengan 6 hasilnya adalah 12. Kita kurangkan lagi dengan 6 hasilnya adalah 6. 6 kita kurangkan dengan 6 maka hasilnya adalah 0. Pengurang di sini adalah angka 6 ini, maka kita akan menghitung 6 ini munculnya berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 48 juga dapat dihasilkan dari perkalian 6 dikali 8. Selanjutnya titik-titik dikali 24 sama dengan 48. Titik-titiknya ini berapa ya? Maka kita dapat menghitungnya dengan cara yang sama, yaitu 48 kita kurangkan dengan 24. Hasilnya adalah 24. Belum 0, maka kita kurangkan lagi dengan 24. 24 dikurang 24 adalah 0. Kita hitung 24 ini sebagai pengurang ya. Maka 24 ini munculnya berapa kali? 1, 2. Jadi 48 juga dapat dihasilkan dari perkalian 2 kali 24. Mudah bukan?
Selamat belajar ya anak-anak, selamat mengerjakan tugas hari ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati.